adik-adik, sebelum kita belajar tentang konversi energi, ada baiknya kita perlu mengetahui bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita terbiasa memanfaatkan jaringan listrik. Jaringan listrik atau tenaga listrik yang secara kasat mata itu tidak terlihat dan tidak dapat diraba, namun dapat dirasakan manfaatnya. Karena listrik dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Baik adik-adik, kita jelaskan pengertian tentang konversi energi. Konversi energi listrik adalah terjadinya perubahan bentuk energi listrik menjadi bentuk lain. Contoh perubahan energi antara lain sebagai berikut. Energi listrik menjadi energi panas. Misalnya pada setrika listrik, kompor listrik, dan solder listrik. Energi listrik menjadi energi cahaya. Misalnya pada lampu. Energi listrik menjadi energi kimia. Misalnya pada penyetruman atau pengisian aki. Energi listrik menjadi gerak. Misalnya pada kipas angin, blender, mesin cuci, dan mixer. Energi adalah bagian utama untuk semua kegiatan makhluk hidup. Termasuk manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu memerlukan energi. Energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Oleh karena itu, sifat dan bentuk energi dapat berbeda sesuai dengan fungsinya. Antara lain, energi kinetik, energi potensial, energi termal, energi kimia, energi nuklir, energi listrik, dan energi elektromagnetik. Untuk kebutuhan manusia, konsumsi energi dapat dibedakan antara beberapa kelompok, yaitu kelompok pembangkit listrik, pemakaian industri, transportasi, komersial, dan rumah tangga. Sumber energi yang utama adalah air, angin, batu bara, minyak bumi, gas alam, matahari, uranium, biomasa, dan biogas. Energi listrik mempunyai beberapa kelebihan dibanding energi yang lainnya, antara lain mudah disalurkan, mudah didistribusikan ke daerah yang lebih luas, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain, misalnya menjadi energi panas, menjadi energi cahaya, atau tenaga mekanik. Baik adik-adik, sekarang coba kalian perhatikan alat-alat listrik sebagai berikut. Coba kalian jelaskan perubahan konversi energi listrik menjadi energi lainnya pada alat-alat listrik tersebut. Yang pertama adalah bola lampu pijar. Bola lampu pijar dia akan mengkonversikan energi listrik menjadi energi cahaya. Jika sepotong kawat logam dipanaskan oleh sebuah lampu bunsen atau lampu tempel, dipanaskan dalam waktu yang sangat singkat, kawat tadi akan bersinar dengan cahaya yang berwarna merah. Kawat logam seperti ini disebut memijar. Jika proses pemanasan ini dilanjutkan,
maka cahaya merah tadi akan menjadi memutih. Untuk tercapainya proses ini diperlukan sejumlah panas yang cukup besar. Proses ini merupakan salah satu konsep dasar pemikiran untuk membuat sebuah lampu pijar. Bagian yang terpenting dari lampu pijar adalah kaca penutup dan kuparan kecil yang terbuat dari kawat wolfram, di mana arus listrik dialirkan. Kumparan ini dinamakan filamen. Kadang-kadang filamen tersebut dibuat dari sebuah kawat yang berdiameter sangat kecil dan kemudian ditunjang oleh kawat-kawat yang lebih tebal. Itu adalah pengertian kenapa bisa terjadi konversi energi listrik menjadi cahaya pada lampu pijar. Kita lanjutkan ke beberapa alat listrik sebagai berikut. Contohnya adalah komputer. Komputer juga dapat merubah konversi dari energi listrik menjadi cahaya. Selanjutnya ada sound speaker. Dia akan mengubah energi listrik menjadi suara. Lalu ada bel listrik, radio, telepon, dan lain-lain. Selanjutnya ada rice cooker. Rice cooker mengubah energi listrik menjadi panas. Begitu juga dengan setrika, kompor listrik, dan solder. Selanjutnya ada kipas angin. Listrik menjadi gerak. Selain itu ada blender dan mesin cuci. Kita lanjutkan adik-adik dengan membahas pengertian dari listrik statis. Listrik statis merupakan listrik yang diam. Di saat dua zat atau benda, contohnya tangan kita dan balon saling digesek-gesekan. Material yang memiliki daya tarik lebih lemah, yaitu tangan akan ditarik elektronnya dan menempel pada benda yang daya tariknya lebih kuat, yaitu balon. Dengan demikian, maka kedua zat tersebut mempunyai muatan listrik, di mana material yang elektronnya hilang akan memiliki muatan positif dan material yang mendapat elektron jadi bermuatan negatif. Listrik statis dapat diciptakan dengan reaksi yang ditimbulkan dari dua benda yang mempunyai muatan listrik yang berbeda. Listrik statis yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah di saat kita menyisir rambut. Maka tanpa sadar, kadang rambut kita akan terbawa berdiri seiring gerakan sisir. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara rambut dengan sisir. Kain sutra yang digosok-gosokkan pada kaca batangan. Kedua benda tersebut akan bereaksi tarik-menarik dan penggaris yang digosokkan pada rambut kemudian didekatkan pada potongan kertas yang berbentuk kecil, maka kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris. Seakan ada medan magnet yang menariknya. Kalian bisa melihat gambar sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, benda-benda yang mempunyai aliran listrik akan saling berpautan tanpa sumber daya listrik dinamakan listrik statis. Adik-adik bisa menjelaskan bagaimana dalam kegiatan sehari-hari yang dapat menunjukkan terjadinya listrik statis.